Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mendengarkan ceramah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul kiamah. Hari ini saya akan memberikan ceramah yang berjudul Surga di Telapak Kaki Ibu, Ridho pada Doa Ayah. Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan sejenak tentang dua sosok yang paling mulia yang telah memberikan warna bagi kehidupan kita, yaitu ada ibu dan ayah. Mereka berdua adalah pintu surga yang paling dekat, di mana keridhoan mereka adalah yang termasuk daripada ridhonya Allah. Ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan dalam tema kali ini. Poin yang pertama, surga di telapak kaki ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ungkapan ini bukan hanya sekedar kata-kata semata, melainkan sebuah hadis yang menegaskan kedudukan mulia dari seorang ibu. Ibulah yang telah melahirkan kita, bertaruh nyawa melindungi kita mulai dari kita kecil sampai kita dewasa, memberikan kehidupan yang penuh dengan warna, memberikan uang saku kepada kita ketika masih bersekolah dan lain sebagainya, merawat kita dengan penuh kasih sayang, penuh dengan cinta, dan menyusui kita selama 2 tahun lamanya. Pengungkapan surga di bawah telapak kaki ibu bermakna bahwa kita harus memiliki bakti yang cukup serta menghormati ibu kita yang merupakan kunci daripada membuka pintu surganya Allah. Ridho Allah terletak pada seorang ibu. Jika kita ingin hidup bahagia, baik di dunia maupun di akhirat, bahagiakanlah ibu kita. Muliakanlah ibu kita, karena beliau merupakan sosok yang tidak akan pernah terganti dalam kehidupan ini. Ketika kita menjadi anak, sudah seharusnya kita berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Ibulah yang memiliki peran krusial, yang mendidik kita, mengajari kita bagaimana cara berjalan kaki, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana mengajarkan kita untuk makan sendiri, dan lain sebagainya. Jangan pernah membuat ibu sedih, karena kesedihan seorang ibu adalah murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang saya sebutkan tadi, bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, bukan berarti berada di bawah kaki ibu, melainkan tentang keridhoan, tentang berbagai hal, keberkahan ketika kita mengingat jasa orang tua yang telah mendidik kita selama ini dan sedewasa ini. Kita tidak bisa terlepas daripada sosok seorang ibu, karena ketika kita berdoa, kita juga harus mendapatkan restu dari kedua orang tua. Hal ini akan relevan dengan poin yang kedua, yaitu ridho pada doa ayah.
Jika ibu merupakan pintu surga melalui kasih sayangnya, maka ayah adalah pintu surga melalui doa dan tanggung jawabnya. Terkadang kita lupa peran seorang ayah dalam mencari nafkah bagi keluarganya. Mencari nafkah ini sudah menjadi kewajiban bagi seorang pimpinan keluarga, terutama bagi ayah, untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, sehingga mereka merasa tercukupi dalam hal ekonomi, dalam hal kebahagiaan, dan dalam hal keridhaan dari Allah Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Tirmizi, yang berbunyi, ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Ayah merupakan sosok yang tidak bisa digantikan dalam hal pimpinan dalam keluarga. Ayah juga merupakan orang yang membelikan kita mainan, orang yang pertama kali mendisiplinkan kita ketika kita berbuat kesalahan. Doa seorang ayah bisa menembus langit. Ridho ayah baik dalam bentuk restunya atas pekerjaan kita maupun doanya dalam sujud akan membawa keberkahan bagi kita dalam menjalani hidup ini. Ketika kita sebagai seorang pria meminta restu kepada kedua orang tua, kepada ayah kita, maka kita sejatinya mencontoh daripada apa yang selama ini diperlihatkan oleh ayah kita. Bisa tentang kepemimpinan, bisa tentang tanggung jawab, dan hal-hal positif yang lain. Oleh karena itu, hal ini juga akan relevan dengan poin ketiga tentang berbakti yang merupakan perintah langsung dari Allah. Berbakti kepada kedua orang tua ini adalah kewajiban. Kewajiban yang datang langsung dari perintah Allah Ta'ala yang tertera dalam Quran Surat Al-Isra ayat ke-23. Allah melarang kita berkata kepada kedua orang tua kita. Misalnya saja ketika kita dimintai tolong untuk membelikan sesuatu, terkadang kita menunggu terlebih dahulu dan berkata, nanti saja. Perbuatan seperti ini jelas dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal ini menyebabkan orang tua kita merasa anaknya kurang berbakti kepada mereka. Jangan menunggu sampai kedua orang tua kita telah tiada untuk berbakti kepada mereka, melainkan inilah saatnya, inilah poin utamanya ketika kita ingin membaktikan diri kepada kedua orang tua. Selama kedua orang tua masih hidup, maka kita wajib untuk berbakti dan membahagiakan mereka. Terutama di penghujung bulan Ramadan tahun ini, sebisa mungkin kita harus melakukan yang terbaik bagi orang tua kita. Jika orang tua mungkin salah satunya telah tiada, maka kita harus mendoakan mereka atau mendoakan hal-hal yang baik kepada orang tua yang telah tiada, sehingga mereka bisa merasakan doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Ketika anak menjadi seorang yang sukses dan kaya raya, terkadang anak tersebut melupakan kedua orang tua dan justru malah membuang mereka dan seakan-akan tidak peduli kepada orang tuanya. Hal ini juga merupakan perbuatan tercela, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, sehingga kita sebagai anak nantinya akan dihukum oleh Allah tentang perbuatan yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, kesuksesan kita hari ini
bukanlah semata-mata karena kecerdasan dari diri sendiri. Kesuksesan kita hari ini juga merupakan buah daripada doa yang dipanjatkan oleh ibu dan ayah kita. Karena mereka berdoa dari pagi, siang, dan malam hanya demi anak-anak mereka bisa sukses, bisa menghidupi keluarganya masing-masing pada akhirnya, dan bisa merasakan kebahagiaan sejati. Akhirnya, mari kita jadikan hari ini sebagai momen yang tidak terlupakan bagi diri kita ketika kita ingin berbakti pada orang tua. Muliakanlah ibu, hormati ayah, sebab kedua orang tua merupakan aset yang berharga yang bisa membantu kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.